Jadi di langit yang paling dekat dengan bumi adalah langit pertama. Disitulah Allah menghiasi dengan bintang-bintang. Untuk apa Allah hiasi dengan bintang-bintang itu? Salah satunya sebagai alat pelempar setan, rujuman lisyayatin. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Di sini akan menjadi sebuah pertanyaan, sebagaimana pertanyaan jin tadi. Untuk apa Allah memberikan hukuman kepada orang yang melanggar? Kalau dilihat sekilas seolah-olah tampak kejam. Kejam betul. Kok disiapkan hukuman? Katanya Allah memberikan nikmat. Kenapa kita harus bersyukur dengan adanya hukuman? Misalnya yang tidur disuruh berdiri. Itu merupakan hukuman. Dan kenapa kita harus bersyukur dengan adanya hukuman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena hukuman itu membuat atau justru menjadikan Allah itu kejam, justru dengan hukuman itulah menjadikan manusia berhati-hati untuk tidak melampaui batas. Maka hadirnya Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat kedua semalam yang kita bahas, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Al-Quran turun fungsinya dua. Yang pertama menjadi peringatan kepada siapa saja, kepada hamba-hamba Allah, sebuah peringatan dari Allah bahwa di sisinya ada azab yang sangat pedih. Sebagai peringatan untuk apa? Untuk manusia berhati-hati. Jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah melarang yang namanya pembunuhan. Siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar, hukumannya adalah kisos. Ketika didatangkan hukum kisos, diinfokan adanya ayat tentang kisos, maka manusia senantiasa berhati-hati. Aku tidak boleh sembarangan nih, seemosi-emosinya, sebenci-bencinya, tidak boleh sampai membuat orang celaka. Karena mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hukuman itu ada, membuat manusia, khususnya orang beriman, berhati-hati, menjadikan turunnya angka kriminalitas, minimnya terjadinya pembunuhan di atas muka bumi ini. Betul tidak? Sehingga manusia lebih terjaga lagi. Jadi dengan adanya aturan yang kemarin kita sudah bahas, bukan berarti Allah tidak suka menzolimi. Bukan berarti Allah tidak suka atau Allah menzolimi makhluknya. Karena Allah tidak pernah menzolimi makhluknya. Wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Justru dengan adanya aturan, karena Allah sayang, Allah ingin jaga. Dan salah satu hadirnya aturan, adanya hukuman bagi mereka yang melanggar. Kalau dalam sebuah rumah, dalam sebuah tempat, tidak ada hukuman, menjadikan tempat itu bebas. Kalau menjadikan tempat itu bebas, contoh, jangan kita pikir negara maju Amerika dengan konsepnya liberal, hingga membolehkan setiap penduduknya memegang senjata api. Bebas, enak di Amerika, negara bebas. Walhasil meningkatnya angka
pembunuhan di Amerika. Justru yang dilarang-dilarang ini, yang ada hukumannya ini, ya, menjadikan manusia jauh lebih berhati-hati. Bukan tentang apa hukumannya. Bukan berarti diberikannya hukuman tanda Allah tidak sayang nih, gitu. Justru dengan diberikannya hukuman tanda Allah sayang dengan makhluknya. Allah menjaga makhluknya yang lain. Allah memberikan kehati-hatian. Karena ini bukan tentang apa hukumannya, tapi bagaimana mengkondisikan manusia atau makhluk yang diciptakannya agar tidak dihukum. Bukan tentang apa hukumannya, tapi bagaimana membuat sebuah kondisi supaya manusia ini tidak dihukum. Satu, yang kedua, tidak melampaui batas. Sehingga manusia ini hidup dalam kehati-hatian. Kalau manusia hidup dalam kehati-hatian, maka hidupnya akan penuh dengan keberkahan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Contoh misalnya, tidak boleh tuh yang namanya riba. Sekali kau makan riba, kau akan seperti orang gila di surah Al-Baqarah ayat 275. Dilanggar sama manusia, kena hukum, sama juga memerangi Allah dan Rasulnya. Hidupnya akan penuh dengan tekanan, hingga berdiri pun susah, seperti orang gila. Nah, namanya riba. Nah, akhirnya ketika disampaikan ayat tentang riba, bukan berarti Allah ingin menghukum manusia sebanyak-banyaknya, tapi ingin mengkondisikan supaya manusia ini tidak makan riba. Karena kalau makan riba, ekonomi menjadi sulit. Nanti mau minta rezeki, doa sama Allah, ya Allah minta rezeki. Bagaimana Allah mau nurunkan rezeki yang baik untuk dia kalau dia masih terjebak dengan riba? Sulit, tidak berbanding terbalik. Nama rezeki dengan riba itu berbanding, dua hal yang tidak bisa dicampur.